Kita ke soal nomor 15. Jadi di kisi-kisi ya, kisi-kisi nomor 15 ini disebutkan gaya Coulomb jika diketahui ada dua variabel yang akan diubah. Jadi yang pertama kemungkinan R-nya yang akan diubah atau Q-nya yang akan diubah, atau mungkin bahkan keduanya yang akan diubah ya. Nah, kalau seperti ini kita ingat kembali konsepnya gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu kan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Nah, nanti di sini akan ada variabel yang diubah. Misalnya ada Q-nya yang diubah. Jadi misalnya Q1 awalnya 3 Coulomb, maka diubah sekarang menjadi 6 Coulomb. Atau Q2 awalnya 5 Coulomb diubah menjadi 2 Coulomb, seperti ini. Ya, lalu R-nya juga bisa diubah. Misalnya R-nya awalnya 4 cm, sekarang diubah menjadi 8 cm. Ini bisa saja terjadi. Nah, cara mengerjakannya adalah kalian bisa pakai yang namanya perbandingan. Jadi rumus ini kalian bandingkan F1 per F2 sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Dibandingkan dengan rumus yang sama Q1 Q2 per R kuadrat ya. Nanti di sini kita bisa substitusi dari apa yang sudah diketahui, kita substitusi ke sini, lalu nanti dari sini kita bisa sederhanakan sehingga bisa mendapat jawabannya. Seperti contoh soal berikut ini. Nih ya, jadi ada dua muatan tarik-menarik dengan gaya 16 Newton, ya kan? Ketika jarak pisahnya 2,5 mm. Pertanyaannya, berapakah besar gaya tarik-menariknya jika jarak pisahnya diubah menjadi 10 mm? Nah, dalam hal ini yang dikasih tahu adalah awalnya gayanya 16 Newton. Ini kedudukan awal pertama ya. Ketika jarak pisah itu R-nya 2,5 mm. Nah, sekarang pertanyaannya keadaan akhir itu F-nya berapa kalau jaraknya dijadikan 10 mm. Ya. Nah, di sini kita bisa masukkan perbandingan F1 seperti tadi, F1 per F2 sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, karena di sini Q-nya dia tidak mencantumkan besar nilai Q, maka Q-nya itu sama. Jadi Q-nya tidak diubah. Oleh karena itu kita bisa coret Q1, coret Q2, kita bisa coret K-nya, sehingga dari sini kita bisa dapatkan yang lebih sederhana F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ya, jadi ini adalah R1, ini adalah R2, lalu kita simplify menjadi R2 per R1 kuadrat. Oke, masukkan yang awal ini adalah yang pertama. Yang akhir ini kedua, berarti F1-nya 16, F2 kita tidak tahu, R2 10 per 2,5 pangkat 2. Kita simplify dulu, bagi 2,5 1, bagi 2,5 4. Maka dari itu kita bisa dapat, kita lanjut sini ya. Jadi 16 per F2 sama dengan 4 pangkat 2, 16 per 1, ya kan? Ingat yang ditanya adalah besar F2, maka dari itu kalian bisa kali silang, simplify, sehingga ketemu F2 sama dengan 1 Newton. Oke, caranya seperti ini ya, pakai perbandingan, lalu kalian tinggal masukkan. Lanjut ke kisi-kisi nomor 16. Di nomor 16 ini dikatakan proses pemuatan listrik, kasusnya itu biasanya mengenai ebonit ya, pemuatan listrik, kasusnya biasanya mengenai ebonit dengan wol atau kaca dengan sutra, rambut dengan sisir. Nah, di sini kalian diminta untuk fokus kepada aliran elektron dan jenis muatannya apa. Nah, di sini ingat kembali seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kita bisa menyingkat ini dengan cara kasut wol plus ya.
Jadi kasut wall plus. Apa sih kasut wall plus itu? Kasut wall plus kepanjangan dari kaca dan sutra, yang satunya wall dan plastik. Perlu diingat untuk yang wall ini kita bisa masukkan yang berbulu, maksudnya seperti rambut ya, rambut itu masuk ke wall, lalu misalnya bulu binatang, nah segala sesuatu yang seperti wall itu kan berbulu ya, jadi kita bisa masukkan di situ. Nah yang kedua, yang mengenai plastik ini kita bisa masukkan segala sesuatu yang berbahan dasar plastik. Yang paling sering dipakai adalah sisir dan penggaris. Penggaris itu mistar. Oke, jangan lupa untuk kaca dan sutra, ya kan? Kaca selalu dengan sutra, wall dan plastik. Maka kaca dan wall setelah digosok dia akan menerima atau melepas elektron, gitu kan ceritanya. Nah, untuk kaca dan wall nanti setelah digosok dia akan memiliki muatan yang jenisnya adalah muatan positif. Ini perlu diingat ya. Untuk sutra dan plastik nanti jenis muatannya adalah muatan negatif. Nah, bagaimana aliran elektronnya? Nah, untuk aliran elektron ketika kaca digosokkan dengan sutra, maka kaca akan mengalami positif, ya kan? Menjadi muatan positif, sutra akan menjadi muatan negatif. Bagaimana terjadinya? Nah, kalau sutra bisa menjadi muatan negatif, artinya ada elektron yang mengalir dari kaca, dia berpindah ke sutra. Ingat ya, untuk yang atom itu seharusnya netral, tapi ketika dia ketambahan elektronnya di sini banyak, gitu kan, maka jumlah elektron yang lebih banyak daripada jumlah proton itu akan membuat dia bermuatan negatif. Oke, jadi ingat awalnya adalah netral, jadi misalnya plusnya 2 gini, nah minusnya misalnya juga 2, elektronnya 2 gitu kan. Ini juga sutra ini awalnya juga netral, jadi plus, lalu ini neutron, lalu ini juga misalnya 2 gitu. Nah, karena digosok ya kan, bergesekan, maka elektron yang di sini dia akan pindah ke sini. Nah, jadilah elektronnya sutra ada 3, 1, 2, 3. Awalnya netral, tapi sekarang ada 3. Kalau kita bandingkan dengan jumlah protonnya, elektronnya 3, sedangkan protonnya ada 2. Maka dari itu sutra bermuatan negatif. Sedangkan yang kaca, protonnya 2 dan elektronnya tinggal 1. Maka dari itu dia bermuatan positif karena terlalu banyak proton. Ingat yang bisa berpindah adalah elektron ya, proton tidak bisa berpindah. Jadi elektron bisa berpindah atau mengalir ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain, oke?